Tahukah Anda bahwa peperangan pertama bangsa Israel yang dicatat dalam Alkitab terjadi di Rafidim yang dicatat dalam Keluaran 17 ayat 8-16? Peristiwa ini terjadi tidak lama setelah Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Lalu, siapakah bangsa yang pertama kali terlibat perang dengan Israel? Apakah pertempuran pertama ini sekaligus menjadikan kemenangan pertama Israel dalam berperang? Inilah dia fakta Alkitab. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Bangsa Amalek, musuh pertama Israel. Amalek adalah suku bangsa yang menjadi musuh pertama yang menghadang Israel di tengah perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Peperangan ini terjadi di Rafidim tak lama setelah Tuhan menunjukkan mukjizat penyediaan air bagi Israel. Bangsa Amalek yang dikenal sebagai bangsa pengembara memanfaatkan kelemahan Israel yang baru saja keluar dari Mesir dan belum memiliki kekuatan militer yang terorganisir. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Keluaran 17 ayat 8. Serangan ini bukan hanya untuk merebut sumber daya, tetapi juga sebagai simbol penolakan terhadap umat pilihan Allah. Dalam pertempuran ini, Israel diajarkan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak hanya soal strategi atau kekuatan tentara yang terbatas, tetapi juga kepercayaan penuh bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan. Sejak awal, Tuhan menunjukkan bahwa meskipun musuh mungkin tampak kuat dan persenjataan mereka lebih canggih, Tuhanlah yang memiliki kendali dan memerintah atas pertempuran umatnya. Strategi ilahi melawan Amalek. Musa, pemimpin yang dipilih Tuhan, kemudian menginstruksikan Yosua untuk memimpin pasukan Israel melawan Amalek di medan pertempuran. Sementara Yosua dan pasukan berjuang, Musa naik ke atas bukit terdekat bersama Harun dan Hur dengan membawa tongkat Allah. Tongkat ini adalah simbol kuasa Tuhan yang telah Tuhan pakai untuk melakukan mukjizat sejak di Mesir. Saat Musa mengangkat tangannya dengan tongkat, pasukan Israel menguasai pertempuran. Namun, saat ia menurunkan tangannya karena lelah, pasukan Amalek mulai menang. Untuk mempertahankan posisi, Harun dan Hur menopang tangan Musa agar tetap terangkat. Dengan demikian, pasukan Israel memperoleh kemenangan. Keluaran 17 ayat 11-13. Tindakan ini menunjukkan bahwa kemenangan Israel tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi pada ketergantungan penuh kepada Tuhan. Ini juga menjadi simbol kerjasama dan dukungan di antara para pemimpin. Saat satu orang lelah, yang lain menopang agar rencana Tuhan tetap berjalan. Perintah Tuhan menghapus nama Amalek dari ingatan dunia. Setelah kemenangan atas Amalek, Tuhan memberikan perintah yang kuat kepada Musa untuk mencatat peristiwa ini dan untuk mengingat bahwa Amalek akan dihapuskan dari ingatan dunia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa Aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Keluaran 17 ayat 14. Perintah ini bukan hanya sekedar larangan, tetapi juga peringatan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka yang melawat umat pilihannya terus bertahan. Amalek tidak hanya menyerang bangsa Israel, sebab mereka juga menolak dan menentang rencana Tuhan untuk umatnya. Tindakan ini menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan setiap tindakan yang dilakukan bangsa lain terhadap Israel. Tuhan bukan hanya Allah bagi umat Israel, tetapi juga hakim atas segala bangsa. Ia membalas tindakan yang berusaha menghalangi umatnya mencapai tujuan yang telah Ia tetapkan. Pelajaran peperangan di Rafidim bergantung pada Tuhan. Pertempuran pertama Israel melawan Amalek bukan hanya sejarah fisik, tetapi juga sebuah kisah rohani tentang ketergantungan total kepada Tuhan. Musa, Harun, dan Hur menunjukkan betapa pentingnya peran doa dan dukungan satu sama lain dalam memenangkan peperangan. Tanpa Tuhan, bangsa Israel yang baru saja keluar dari perbudakan dan belum memiliki tentara terlatih akan kesulitan mengalahkan musuh yang tangguh. Kemenangan ini adalah tanda bahwa Tuhan tidak hanya membebaskan Israel dari Mesir, tetapi juga memimpin mereka dengan tangan yang kuat. Di setiap langkah perjalanan kita, Tuhan memanggil kita untuk menaikkan tangan kita kepadanya seperti yang dilakukan Musa. Saat kita menghadapi pertempuran-pertempuran kehidupan, kita belajar dari Israel untuk terus bergantung pada Tuhan dan saling menguatkan.
Tuhan telah dan akan selalu berperang bagi kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam perjuangan kita. Kemenangan atas Amalek di Rafidim adalah pertempuran pertama yang tercatat dalam Alkitab setelah Eksodus Israel dari Mesir. Hasil dari pertempuran ini adalah kemenangan bagi Israel yang tercapai bukan hanya melalui kekuatan mereka sendiri, tetapi melalui dukungan dan petunjuk Tuhan. Sama seperti Tuhan berperang bagi Israel di Rafidim, Dia juga berperang untuk kita dalam pergumulan hidup kita. Sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi untuk bergantung pada Tuhan yang memegang kendali atas setiap pertempuran. Seperti Musa yang diangkat tangannya oleh Harun dan Hur, kita juga perlu komunitas dan dukungan dari saudara seiman dalam perjalanan rohani kita. Kemenangan dalam hidup bukan hanya tentang kekuatan fisik, melainkan tentang ketergantungan pada Tuhan yang setia pada janjinya. Jika Anda diberkati atau terinspirasi oleh program Fakta Alkitab, mari hubungi layanan doa kami di nomor 0822 1500 2424 dengan memastikan bahwa Anda diberkati melalui program Fakta Alkitab. Anda juga bisa berdonasi untuk channel Jawaban dengan scan QR Code berikut ini. Atau bisa juga mengunjungi donasi.jawaban.com. Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Tuhan? Atau mungkin Anda sedang mencari artikel rohani yang menguatkan iman Anda? Kunjungi jawaban.com, website Kristen terbesar di Indonesia. Di sini, Anda akan menemukan berita terbaru yang menginspirasi, kesaksian dari kisah nyata yang menggugah hati, renungan harian yang akan memberkati hidup Anda. Kunjungi www.jawaban.com dan temukan jawaban yang Anda cari hari ini. Demikian Fakta Alkitab hari ini, Tuhan Yesus memberkati.